Halo. Ngerinya. Aduh. Ini harinya lagi baik-baiknya. Banyak orang sakit ya kan? Iya. Jangan sampai dia nge-COVID lagi. Ya, termasuk aku. Kenapa aku pakai masker? Karena aku lagi kurang Sehat. Lagi flu. Nanti disangka Iya. COVID lagi. Padahal cuma batuk biasa. Ya. Makanya sekarang kita udah ada yang minum es, kita minumnya teh hangat semua. Teh hangat. Biasa kita teh ya kan. Es teh atau apa? Sekarang teh hangat. Sekarang kita ya sehat-sehat dulu. Siap. Oke, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Yang seperti biasa kita akan tayang setiap hari Sabtu pastinya. Betul. Dengan tema-tema yang menarik, Betul. Asik. Dan pastinya buat para kaum galau, waduh. kaum jomblo. Hashtag galau. Hashtag jomblo. Quotes galau. Iya. Pokoknya yang jadi bintang tamu di sini harus jomblo. Oh gitu. Berarti kalau sudah nggak jomblo harus keluar gitu ya? Iya. Oh gitu. Kalau ada yang menarik. Iya kan? Iya. Iya ya, jahat Apa yang ya. membahas tentang dia yang sudah punya pacar ya kan? Bahas Iya juga. kebahagiaan. Pamer kebahagiaan yang ada. Ya. Aduh. Emang punya pacar tuh bahagia? Belum tentu sih. Aku nggak pernah jawab. Karena aku Iya. tidak pernah merasakannya. Mencintai itu kan sebuah resiko yang harus kita jalani kan. Betul. Iya, kalau kita mau mencintai dan mau terima resikonya nggak usah mencintai gitu. Asik. Berat baru awal sudah berat. Loh iya loh. Sekarang gini, kamu mau pacaran, tapi udah mau sakit hati buat apa? Nah kan bercinta itu kan pasti ada sakit hatinya. Betul, tidak selamanya enak. Nggak selamanya enak. Sama gini, kan hubungan yang bisa langsung kan kalau orang bilang tergantung dari wanitanya. Tapi selain dari wanitanya, di situ juga harus ada laki-laki yang sabar ya kan. Betul. Memang wanitanya harus lebih, ya nggak tahu ya, ini persepsiku aja ya. Kalau ada nanti para wanita yang komen aku udah tahu. Menurutku hubungannya langgung itu kalau wanitanya lebih sayang. Betul. Kalau itu setuju aku. Ya Setuju. kan? Kalau wanitanya lebih sayang dan juga laki-lakinya juga harus lebih sabar. Alasannya, ayo. Alasannya karena wanita itu kadang emosinya kan kita tidak ada yang pernah bisa tebak, ya kan? Kadang kemauannya pun kita tidak pernah tahu. Kalau aku satu aja alasannya. Apa itu? Karena wanita itu gampang untuk menipu perasaannya. Ya. Bilang pun enggak apa-apa kok. Aku jalan sama dia cuma temenan aja kok. Oh, shit man. Kenapa kamu? Pernah. Jangan dah. Oh, pernah gitu ya? Iya. Kadang kan kita tahu-tahu dituduh tidak peka, iya kan? Kamu enggak peka. Nah, pekanya kita di mana? Masa kita harus selalu telepati gitu loh. Atau kita harus berguru. Jangan mau bilang nanti dukun nanti biar sama sulap Iya. merah. Waduh. Iya, lagi rambut sulap merah ya. Ya masa kita harus ibarat tahu jadi cenayang nih kamu maunya apa tanpa kamu harus ngomong hei pengen gue jentus kepalanya katanya. Iya, karena kayak gitu ya. Karena ya itu alasannya, karena cewek itu kadang emosionalnya nggak pernah bisa kita tebak. Kita emang sih kalau cewek kan lebih memakai batinnya, memakai perasaan daripada laki-laki yang dipakai logika. Logika dibilang kamu udah ngomong logika kayak ngapain aku harus begini. Aku nggak tahu kamu maunya apa kalau kamu nggak ngomong. Kan logika yang dipakai kan. Tapi kalau cewek dari sisi cewek kan perasaan aku ini sudah diem, jauh kamu tuh pokok kayak aku ini diem ditanyain maunya apa gini tuh. Jadi dibilang kita nggak peka gitu ya. Iya. Sudah ditanya mau makan apa terserah. Mau kemana terserah. Heeh. Kamu ngambek kak? Enggak. Ditanyain gini, enggak apa-apa. Aduh. Marah kak? Enggak. Oh ya marah berarti. Enggak. Iya marah berarti. Kamu marah betulan ya. Sudah dibilang nggak Susah, marah susah. kok ditanya terus marah betulan ya aku ya udah jelas. Iya. Tapi
kayak gitu kan, tapi terkadang wanita juga susah diajak untuk berkomitmen tau. Kenapa itu? Menurutku ya. Kalau tapi ini kalau di posisi laki-lakinya yang terlalu sayang, justru wanita tuh lebih susah untuk diajak berkomitmen. Karena kalau dilihat kenapa harus wanitanya yang lebih sayang daripada laki-lakinya? Karena kalau wanita ini ngeliat laki-lakinya lebih sayang, dia merasa derajatnya lebih tinggi. Menurutku, atau menurut orang lain, itu sih. Mungkin karena merasa dirinya diprioritaskan. Ya kayak nggak mungkin dia mau pergi kan, dia betul-betul sayang sama aku kayak gitu kan istilahnya kan. Bisa juga kita pergi. Walaupun sakit hati. Kalau sakit hati ya. Sakit Iya. dong. Tapi sebenarnya ya kalau prinsipku sih sebagai cowok ya sayang tuh boleh sih, gitu kan. Ibarat siapa sih yang nggak bangga gitu kan, siapa yang nggak pengen banggakan pasangannya, siapa sih yang nggak pengen mengungkapkan perasaan sayang banget ke pasangannya. Tapi kalau aku lebih ke nggak mau naruh langsung 100%. Jadi kayak jangan berlebihan gitu. Jadi kita boleh menempatkan perasaan kita dan mengungkapkan perasaan kita 100% itu di saat kita ijab kabul. Ya, saya terima nikahnya. Di situ perasaan cowok dan mimik muka dan sebagainya itu dilihat tulus dan enggaknya tuh di situ. Betul. Kalau menurut aku ya, gitu. Karena apa? Kalau kita dari awal baru sebulan 2 bulan kita sudah ngasih ini, terus dia marah kita kayak ngereng-ngereng di kakinya, ya maafin. Ada tersindir. Agak tersindir sih. Karena apa ya? Jujur ya, karena cowok itu adalah sebagai imam nantinya. Betul. Betul. Iya kan? Jadi setidaknya nggak apa lah kamu ngasih gengsi sedikit lah di hubunganmu, ibarat balance lah. Nggak ada yang harus diratukan, nggak ada yang harus dirajakan, sama. Betul. Kembalilah kepada hukum laki-laki ya kan. Yang pertama, jangan pernah menjadi laki-laki yang memohon, yang terlalu banyak kayak chat lebih banyak daripada ceweknya ya kan. Ya. Yang kedua, ya ingat peraturan yang pertama kayak gitu, jangan sampai kayak gitu terus. Karena kalian sebagai laki-laki pasti punya ego tersendiri kan, Ya. dan punya derajat tersendiri. Jangan sampai kamu ngomong kayak gini, malu aku. Malu aku. Kenapa? Pelajaran lah. Iya, pembelajaran. Istilahnya ya boleh 100% itu boleh. Asalkan ceweknya juga bisa diajak ke situ. Kayak gitu. Ya, istilahnya kan ya banyak kan juga kan cewek-cewek sekarang kan cara mengobati hatinya kan dengan mencari orang yang baru ya kan. Sedangkan menurutku untuk mencari obat hati itu bukan dengan orang yang baru. Motor lewat. Mencari untuk mengobati hati itu caranya mengobatinya dengan berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan rasa sakit itu sendiri. Sama kayak kita lagi sakit demam nih, ya kan? Dengan kita berdamai dengan demam itu sendiri tanpa minum obat pun bisa sembuh kan? Iya. Ya itu sama juga dengan cinta. Asik berat. Iya kan, nggak perlu kita nyari obatnya dengan mencari orang yang baru. Kalau kita juga sudah bisa sembuh dengan berdamai dengan hati kita sendiri. Karena belum tentu kamu mencari obat nih dengan mencari orang lain, belum tentu orang lain itu obat itu bisa nyembuhin kamu. Iya Bisa kan? jadi racun. Iya, bisa jadi obat itu ya itu jadi racun kayak gitu. Banyak kan yang awal-awal dari dulu ya agak salah sih memang ya kan. Kalau katanya Sujiwo Tejo kan, dalam bercinta itu, kalau dalam patah hati itu kan ada 2, mencari obat dan berolahraga. Itu kayaknya kirimin tadi deh. Iya. Itu kan. Iya. Mencari obat ya obati hatimu sendiri, berolahraga yaitu mencarilah orang yang baru kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya betul. Tapi mencari orang baru ketika hatimu sudah terobati. Ya. Jangan kau posisikan lukamu yang lama akhirnya kau samakan dengan orang yang baru. Ya. Kasihan orang yang baru. Karena
orang yang baru itu belum tentu sama dengan orang yang lama. Iya. Ya walaupun cara pendekatannya harus berbeda kayak gitu. Tapi menurut kalian nih, kalian lebih seneng kalau baru masih PDKT ya, deketin cewek yang susah setengah mati untuk didekati apa yang gampang? Yang susah sih. Nah, kalau aku tipikalnya mending yang bisa diajak ngobrol langsung. Aku yang susah. Memang tantangannya di situ ya. Iya. Ya. Karena menurutku, kalau aku ya, aku kan orangnya semi introvert ya. Jadi istilahnya kalau mau ngobrol sama orang itu kan juga kayak gimana ya. Tapi kalau kita coba ngajak cewek ini ngobrol, dia juga berani ngobrol. Nah itu menurutku itu asik. Beda Van, tapi gini maksudnya, kalau untuk segi obrolan mungkinnya enak gitu, tapi ibarat untuk Yang susah ditebak kan maksudnya. ya, Pendekatannya gitu. susah ditebak dan susah untuk mendapatkan notisnya dia. Dan ibarat kalau cewek yang ibarat suka sama kita kan masih dia Ada notice. ada timbal baliknya lah. Iya. Ibarat setidak-tidaknya dia perhatian sedikit lah ke kita gitu. Nah itu yang susah dicari, tuh kalau kayak gitu. Tapi Itu yang kadang susah. gini, kadang ada cewek kayak gitu yang istilahnya sudah notice nih, kelihatannya mau. Cuman kadang kita dari batin kan, kayaknya nggak mau deh, kayak gitu. Iya. Sedangkan orang lain ngomong cocok nih kamu nih, oh dia juga no, tapi belum tentu rasaku sih. Karena ada, ya aku juga pernah ngejalanin kayak gitu kan. Notice mau, ternyata memang nggak mau gitu loh. Aku orangnya juga sebenarnya, aku juga orang yang tipikal yang kurang pede, kurang percaya diri dengan untuk mengungkapkan suatu perasaan kayak gitu. Ya akhirnya kadang aku selalu mengulur waktu mencari momen yang tepat. Sudah momennya tepat tapi menurutku tidak tepat kayak gitu kan. Akhirnya ujungnya berakhir dengan friendzone kayak gitu. Iya kayak gitu kan. Terkadang tapi kejadian nih. ya Aduh dede. Aduh dede. Kalau kita sudah baper, dibikin baper ya kamu taunya cuma kita temen doang. iya. Ujungnya kayaknya kamu cocok jadi kakakku aja deh, Kak. Mati kita. Kayak hashtag itu kan, kamu terlalu baik. Ya. Kamu terlalu baik buat aku. Karena aku selalu bikin hashtag kan selalu gitu kan, kamu terlalu baik. Maaf kamu terlalu baik. Karena Iya. kamu terlalu baik. Yes. Ya sekarang sih yang ku jalanin adalah mencintai seseorang cuman tidak berharap. Aku sih kayak gitu sekarang. Ya katanya kalau di TikTok nih ya kan, wih, tingkat cinta tertinggi adalah mencintai tanpa harus dicintai. Ya Tapi kan? tujuannya apa? Kamu mencintai seseorang tapi kamu tidak berharap sama dia tuh buat apa? Ya biar Tuhan yang menyatukan kita. Asik. Berat ya. Berat ya. Tadi aku maksudnya ada pembahasannya lain kok, beberapa tuh berat ya. Iya, istilahnya gitu. Ya, iya. Aduh batuk. Cukup kita mendoakan orang tersebut biar Tuhan tuh menyatukan kita berdua gitu. Ya tapi setidaknya kan ada tujuannya lah. Mm-mm. Kamu mencintai dan menyukai seseorang itu kan tidak mungkin aku cuma ngeliat bodinya. Memang sih kadang ada cuma ngeliat gara-gara nafsu doang, ngeliat bodinya doang, cantiknya doang. Tapi kalau ibarat kita emang serius kan, kita tujuan kita bisa suka sama orang itu kan pasti ada tujuannya. Kenapa ini? Karena emang sudah ngerasa suka banget sama orang ini ya, gitu kan masih ada tujuannya gitu. Benar. Tapi kalau tiba-tiba kamu merasa kamu suka sama dia tapi kamu nggak tahu kenapa, itu sering dinamakan cinta, bro. Aku pernah gitu. Iya, cinta itu nggak bisa dihitung dengan matematika kan? Betul. Betul. Iya kan, kalau kamu sudah bisa ngitung kamu cinta sama dia karena ini berarti dia ada cinta. Itu sih. Itu loh. Cinta itu bukan semata-mata dengan karena, ya kan? Kalau kamu nggak tahu kenapa kamu mencintai dia, itulah namanya cinta. Meskipun sudah disakitin. Iya, kayak kamu nih. Ya, kenapa kamu nggak mau pindah agama dari Islam ke yang lain misalnya kan? Bingung kan kamu jawabnya kan? Ya mungkin karena kamu sudah cinta dengan Islam kayak gitu. Iya. Betul. Iya betul.
Betul. Berarti ngomong agama Astaga, ya? kok agama. Suwe. Iya kan perumpamaan. Ya. Kayak gitu. Aku selalu ditanya kan kalau misalnya, kenapa sih kamu suka sama aku? Kenapa sih kamu mau sama aku gitu kan? Ya nggak tahu. Iya kan? Ya enggak Nggak tahu. tahu. Bukan karena fisik, karena apa? Oke, ini ganti tema. Tapi kamu pernah ndak ibarat pengen jadi seseorang yang ibarat percaya 100% sama pasanganmu Aku selalu kayak gitu sih. Selalu kayak gitu sih soalnya. tanpa ada curiga? Oh, curiga pasti. Oh, curiga pasti ada lah. Aku pernah di posisi itu. Aku Jadi mau itu pasanganku pergi sama siapa, mau pasanganku itu ngumpul sama siapa, aku cuma satu bilang, di saat kamu mengecewakan aku, kamu siap-siap untuk kehilangan aku. Dah, itu percayaanku ke si dia. Jadi kalau emang dia sudah ngelakuin kesalahan, ya udah bubar. Aku pernah di posisi itu. Jadi ibarat aku langsung ngomong terus terang sama dia. Kamu boleh jalan tanpa ngomong sama aku, kamu boleh ngumpul sama cowok atau apa tanpa ngomong sama aku. Tapi di saat kamu merusak kepercayaan aku, kamu harus siap kehilangan aku. Udah. sadis. Tapi kalau aku sih yang penting ada kabar aja sih. Yang penting itu kayak info mau kesini sama ini. Yang penting sudah. Tapi kalau Itu tiba-tiba pacar ngomong- apa security? Iya, aku yang penting diinfoin aja, dikabarin aja. Misalnya tetap ada ketika dia kenapa-napa di jalan kan kita kan tahu, oh dia Iya. kesini, berarti harus carinya kesini gitu kan. Misalnya tanyain orang tuanya, misalnya nelpon, kamu lihat ini lagi mobil dia kan misalnya dia kemana gitu kan. Kalau kita ditanya kayak gitu nggak tahu kayak apa. Iya, Misalnya dia nggak pulang kenapa-napa di jalan, kita nggak tahu kenapa ya kan. Kecuali kan kalau kita sudah infoin, aku mau ke pasar nih sama ini, oh ya sudah berarti di pasar. Ketika kenapa-napa berarti carinya ke pasar atau jalan pulangnya dari pasar kemana kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gitu orangnya. Ya walaupun ada overthinkingnya juga sih, wajar kan. Ya itu karena selain 100% mau percaya ya, dan juga sudah terlanjur 100% kasih hati kita semua ke dia lah. Dan jeleknya aku pernah ngelakuin itu, akhirnya sekarang setelah aku dilukain, aku jadi posesif. Iya, terkadang yang membuat kita menjadi posesif itu adalah Rasa trauma kita. Ketika kita sudah percaya tapi kepercayaan kita itu dipermainkan gitu loh. Ya itulah kejamnya laki-laki kan. Kejamnya laki-laki ketika sebenarnya kalau yang trauma, lebih trauma mana laki-laki sama perempuan, sebenarnya menurutku lebih bisa trauma laki-laki kayak gitu. Kalau perempuan disakitin, dia bakal gini, kalau perempuan tuh disakitin dia bakal menjadi lebih kuat menurutku, lebih kuat dan lebih masa bodoh. Seperti ada orang. Ya kan, perempuan tuh semakin dia disakitin, semakin dia tersakiti dari hubungan-hubungan sebelumnya, dia bakal menjadi lebih masa bodoh kepada pasangannya yang baru. Beda kalau sama laki-laki kalau sudah pernah disakitin dia lebih berhati-hati. Dalam tanda kutip ya, kutip ya, ibarat yang disakiti itu nggak terlalu parah. Tapi kalau sudah terlalu parah ya mungkin cewek bakal trauma. Iya benar. Nah, tapi kalau masih cuma sekedar contoh ya, bukannya apa, diselingkuhin, dituduh dan sebagainya, mungkin sepengetahuanku ya, mungkin nangisnya dia, galaunya dia, dan akhirnya menemukan orang baru ya mungkin rentan waktunya mungkin 3 bulan 4 bulanan lah. Itu juga ada risetnya sih. Ada risetnya. Kalau cowok dia lebih kadang ini, ada kata-kata, aku enggak apa jadi badut di tongkrongan, tanpa ada sekalian tahu betapa kita menutup rapat-rapat kesedihan kita. Iya, kadang yang lebih bahagia di tongkrongan tuh justru yang lebih banyak menyimpan beban ya kan. Betul. Asik. Gila. Apa gila kau dari tadi? Ngomong deh. Ya saya gini lah apa. Ya seperti gue bilang sebelum kalian untuk
sebelum kalian membuka lembaran yang baru ya kalian harus berdamai dulu deh sama masa lalu kalian. Iya. Jangan sampai kalian belum berdamai dengan masa lalu kalian malah menyakiti orang yang baru kayak gitu. Orang yang baru nggak tahu apa-apa kalian sama-samakan dengan masa lalu mungkin nggak baik seperti itu, ya kan? Mungkin boleh gitu, ibarat cuma sebagai antisipasi doang. Jangan kamu menyamaratakan. Betul. Di saat ada perilaku atau yang ibarat sudah menjurus yang mungkin arah yang menyeleweng nih, mungkin kamu bisa belajar dari yang sebelumnya. Di saat dia begini, kamu tahu ini pasti dia mau ngapain. Nah kita cukup untuk ibarat memantau dulu aja lah, Ya. tanpa harus mengejar dia. Kamu pasti mau ke sini, kamu bakal kayak gini, kamu pasti ada yang disembunyiin. Jangan kayak gitu dulu. Ya. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Ya jujur aku pernah ngelakuin hal itu, dan itu menurutku setelah aku tahu dan itu menyakitkan bagi seorang wanita karena dituduh dan sebagainya, akhirnya aku belajar, oh aku egois banget berarti gitu ya kan. Ya. Padahal yang dilakukan dia itu tidak seperti yang kita pikirkan. Betul. Oke, dia mungkin pengen jalan tanpa kita tahu, karena mungkin dia pengen ada pikiran yang ibarat Ya, harus dia lepas tanpa harus bebankan ke kita gitu kan. Tapi kita malah mikirnya nuduh dia yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Sebaiknya kita memantau doang. Iya, kadang-kadang memang setiap manusia harus punya waktu untuk sendiri ya. Betul. Kadang cowok pun juga egoisnya cowok, di saat cewek pengen sendiri kita nggak boleh kan. Tapi di saat kita ada masalah kita pengen sendiri. Kan pelek. Iya. Betul nggak sih? Iya, Kamu iya. di saat kamu pengen, ibarat kamu kelahi sama cewekmu, kamu ada masalah lain, kamu pengen sendiri kan, Iya. tanpa mikirin cewekmu kan. Iya. Tapi di saat cewekmu lagi ada masalah, ada apa, kamu ngintilin dia terus kan, kamu Iya. kemana sih, kamu kesini apa sih gitu. Ya Kamu udah bisa kan? sama aku aja Nah, Iya. betul kan? Iya. Betul. Fakta gitu. Fakta. Ya itulah. Oh di dokumeler. Ya banyak sih kayak cerita-cerita seperti ini. Yang istilahnya apa ya? Ya sebenarnya kembali lagi dari diri kita masing-masing. Kalau kita berkomitmen sama pasangan kita ya istilahnya ya kita harus juga berkomitmen untuk menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan tersebut. Misalnya jangan sibuk mencari yang sempurna gitu loh. Jangan pernah sibuk mencari yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu loh. Warna pun yang dibilang warna merah tua aja masih belum sempurna nih merahnya. Iya. Masih ada merah-merah yang lebih terang lagi selain merah tua dan merah muda. Nggak nyambung ya? Ya intinya kan jangan pernah sibuk untuk mencari yang sempurna, tapi belajarlah untuk menerima orang dengan sempurna gitu loh. Menerima kekurangan orang tersebut, menyempurnakan kekurangan tersebut kayak gitu. Ini aku pengen nanya pada kalian semua cowok. Aku sudah ngerasain sih. Pernah nggak kalian di posisi ngibar lagi duduk merenung, tiba-tiba kalian mikir, ih beruntungnya aku dapet cewek ini, tapi aku selalu marahin dia, selalu curigain dia, selalu bikin nangis dia. Pernah nggak kalian tiba-tiba langsung terasa seperti itu, dan ibarat kita kayak ngerasa tidak beruntung banget kita sudah dapetin dia. Pernah nggak? Pernah sih. Pernah pasti. Dan kita akhirnya galau sendiri. Iya, galau sendiri. Dan cewek kita kaget, kenapa sih kamu gitu sih? Pernah nggak? Oh kalau sampai titik tenda, paling ya kayak penyesalan setelah itu. Setelah itu sudah setelah sama dia. Kan laki-laki itu kan penyesalan. Kalau aku pas pacarannya itu. Ya aku pas pacaran. Pas pacarannya itu. Oh. Pas pacarannya Iya. kan kita duduk sendiri. Duduk sendiri lagi ngerokok kadang kan. Karena ketika pacaran pun aku awal jadian pun sudah beruntung, aku dengan aku yang seperti ini bisa dapetin dia yang seperti itu gitu kan. Aku selalu bersyukur sih. Kalau aku di saat ibarat gini, sudah terlalu lama ibarat berjalannya waktu ya kan, kadang kita pasti kan egoisnya ada, marahin dia ada gitu kan. Pernah di satu sisi lagi duduk nih, ngeliat daun, pada ngeliat daun ini, ih kok aku jahat betul sama dia ya, kok aku egois betul sama dia ya. Tiba-tiba galau, anjir, minta maaf sama dia tapi harus ada salah, dan dia bingung kenapa sih Kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Iya. Bener, Iya. aku pernah kalau gitu.
Kalau kamu nggak tahu ya pernah, dan itu ibarat momen yang ibarat kayak kita pernah. disadarkan gitu. Iya. Dan kita ibarat kayak ngerasa beruntung banget sebenarnya gitu. Galau sih tapi. Iya. Aduh, jangan sudah nikah langsung ngerti. Aku udah pernah di titik itu, udah pernah ya. Aku pernah. Karena sekarang yang aku pikirkan, aku mencari seorang pasangan yang Aduh, benar-benar apa itu? bisa menerima aku dengan duniaku kayak gitu. Ya aku juga harus bisa menerima dia dengan dunianya kan. Misalnya aku sekarang ini lagi senang-senangnya berkonten, ya aku berusaha mencari yang bisa diajak untuk berkonten juga kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya hubungan yang indah di medsos belum tentu di dunia yang nyata itu juga indah. Pasti perjalanan cinta itu ada aja rintangannya kayak gitu kan. Sama halnya kita ini semua ini nggak ada munafik lah, kita nggak pakai topeng. Semua tuh kita nih pakai topeng, entah topeng sedih, topeng senang, topeng munafik, topeng yang apa, semua ada topeng. Tergantung kita memakai yang mana di sebuah tongkrongan dan di sebuah hubungan. Kata-kata Aduh. meskipun sakit kali Mas juga ya. Iya. Jadi sebenarnya tadi mau ada bintang tamu wanita ini, Iya. tapi karena dia lagi KO, Iya, habis dia kecapean. perjalanan jauh. Akhirnya kita datangin Dede lagi. Meski cuma dia Sampai buntu, Pak. Jadi rame suara-suara kendaraan karena kita lagi di pinggir jalan di kafe seperti biasa. itu biasa. Kita nggak pindah ya kan. Tongkrongan kita tetap aja di sini. Kalau mau main-main ke sini juga boleh. Ya. Terbuka untuk umum, ya kan. Main-main ke sini. Ya. Dijamin murah-murah masuk di kantong semua kok harganya. Ini ada Indomie, kentang goreng, cireng, kebab ini ada semua. Mau minum apa ada. Mau siang mau ke sini bisa. Mau malam nongkrong sini bisa. Kita selalu di sini juga kok. Mau jumpa fans sama kita, teman-teman kayak ada fansnya aja sudah. Loh, podcast kita ini yang selalu tidak ditunggu-tunggu loh. Iya kan? Ya kita doakan, nama juga usaha dari bawah. Kan? Nggak apa-apa kita Yang bikin penting gini, nanti suatu saat kita udah banyak fans kan ibarat, oh tahu perjalanan kita begini ya Yang kan. penting itu berkarya dulu. Iya, nggak usah mikirkan harus FYP, harus trending, nah buat aja dulu. Iya, yang penting kalau emang kamu bercita-cita di situ ya tekunlah di situ. Betul. Tetap konsisten. Jangan Betul. sampai kata ya Panji Pragiwaksono, jangan sampai cita-citamu itu jadi penyesalan di hari tuamu. Betul. Kayak gitu. Cita-cita itu nggak bakal bisa mati. Dia hanya tertidur sejenak dan dia akan bangkit dengan bentuk penyesalan. Betul. Kayak gitu. Akhirnya satu udah ada quote diri aku, dua. Bapak yo. Bapak Bayu. Aduh, deh. Paling kita tunggu-tunggu karena posisimu ini yang paling mudah ya kan. Terus gaya pacaranmu tuh masih zaman bubuan sekarang lah ya kan. Ya zaman sekarang lah ya. Yang ibarat di dalam modernisasi yang sekarang. Beda sama kita ya kan, kita masih ada bau-bau tahun 90-90-an ya kan. Tipikal pacarannya harus nongkrong dulu di kafe. Mm-mm. Mau kenalan juga bingung sekarang, mau lewat. Kalau zaman sekarang kamu kenalan sama cewek lewat mana? IG, DM? DM, di chat dulu gitu. Micet dulu. Enggak, di chat, Pak. Bukan micet. Oh iya kan. Kalau zaman kita dulu kan ada teman sama cewek tuh, kenalan nggak sama itu? Nanti kenalan itu kan baru aja ketemuan ya kan. Nanti kalau kita nongkrong di mana, nongkrong di Melawai misalnya Ya, kan ada ketemuannya cewek di sini, datangin minta nomornya kan. Zaman dulu kita kayak gitu. Sekarang apa nih gue bingung mau deket sama cewek itu harus gimana? Iya, sudah enggak kayak dulu lagi. Kalau sekarang ya nyari di Instagram, ya pede-pedean aja. Cari di Instagram kok muda-muda semua, nama umur kita tadi, aduh. Kenalan di medsos pakai foto lain ya, ketemu Zoom. Aduh. Iya, kalau kita kan ketemunya real. Iya. Kalau sekarang di Instagram kena filter sedikit jadi putih orang. Pakai Pinterest Jahat, orang. Oh iya kan. Pakai filter Instagram kan kita. Ini balik lagi kayak apa Tam? Jadi kalau kamu sekarang misalnya dari posisi kamu yang muda nih ya kan, cara kamu mendekatan sama cewek biasa dari awal itu gimana? Awal ya.
Instagram. Kalau kamu cari cantik-cantik di media Iya. ya. Instagram Stalker. di start dulu, terus DM follow back kakak gitu. Asik. Iya, gitu caranya Pak, lagi gitu Pak. Terus. Aku udah bisa ya. Iya. Terus kan DM, nanti habis dari DM tuh kan DM-an sama dia, terus berlanjut tukaran WA. Asik. Oh, jadi nggak langsung minta tukaran WA tuh enggak gitu ya? Cuma kamu berjalan dulu aja DM gitu loh. Ya DM dulu. Selang beberapa hari, seminggu gitu baru WA. Dan bangkeknya dulu pernah dia nge-DM orang yang aku kenal juga. Dan dia kaget pas aku video callan sama orang itu dan dia kenal. Kamu tanya apa lagi diam aja. Ada sih. Jangan lain-lain itu lah. Bahaya ini, apa aja beda circle memang. Jadi gitu tuh. Aku bukan tipikal yang harus ketemu di medsos sih. Aku tipikal orang yang harus ketemu langsung. Real. Nah, ketemu langsung, ngobrol, asik, baru minta WA. Oh jadi langsung misalnya ada cewek random langsung datang, mbak kenalan gitu, Ya, kayak gitu. langsung ngobrol gitu. Iya. Yang kayak misalnya duduk berdua, ternyata ngapain mbak, kayak gitu kan, ngobrol asik. Nah itu pas lagi asik itu langsung minta nomor WA, misalnya kayak gitu. Dibanding Tapi aku, bisa kamu kayak gitu kan? ya, Aku ya nyari bisa. sih. Langsung ciut tuh. Nyari kecil sih. Aku paling kalau mau deketin cewek Ya aku juga nggak serandom kayak di mall jalan mbak. Nggak juga dong. Nggak, Ya ibarat- kayak istilahnya gini, kita dalam satu acara atau dalam satu lingkup kerja kayak gitu misalnya Oh, kayak gitu misalnya kan. kayak ada apa itu berani. Ya kayak gitu-gitu. Ya Itu itu kan. berani. Kalau udah dalam satu lingkup acara, Ada yang anak baru ini. kita kan. satu band Waduh. ini, dia band sana, kenalan, misalnya ngobrol asik, minta nomor WA, akhirnya dekat kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya nggak juga kita kayak di mall datang, cantik lah, datangin, ngobrol asik, minta WA, nggak gitu juga kali. Gila, nyalinya gede. Nah, Iya kan? kalau permasalahan kita kan yang ibarat generasi 90-an kan Ya. pasti tentang hubungan yang ibarat kerja dan status Nah, kita ya kan. Untuk yang muda, yang baru kalian ini masih sekolah, Kalau yang muda ya, permasalahan Anda yang paling berat dalam hubungan masih zaman-zaman masih ibarat umur-umur segini, apa biasa pembahasan permasalahannya? masalahnya Heeh. kadang masih tuh yang kayak ini materi. Heeh. Kayak kalau kita misalkan kita nggak ada pekerjaan tetap, Heeh. tuh cewek nggak mau. Ada gitu, masih ada yang kayak gitu. tapi kan kadang ada juga, ayo cari kerja yuk, gue bantuin, Iya. ada kayak gitu kan. Ada cewek yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya. Kalau zamanku dulu sekolah apa yuk? Di saat kita bisa diputusi gara-gara ada motor NMAX lewat. Ah iya. Oh iya iya. Di saat motor kita lebih butut dan Oh, ada motor lain. Tak. Aku pernah itu. Iya kan? Iya. Jadi dulu kan cerita dulu ya. Dulu kan motorku Supra ya kan. Punya pacar lumayan lah, cantik ya kan. Kadang memang wanita itu kadang menyinggung-nyinggung hal seperti itu ya. Iya. Kayak beruntungnya dia cowoknya bawa mobil, kita yang kita yang sudah NMAX nih padahal nih. Mm. Ya kadang tersinggung juga. Iya, kadang zaman-zaman dulu sekolah itu yang dilihat kita mau dapet cewek cantik, motor kita harus bagus. Bawa dia. Iya benar. Sampai ditinggalin loh Pak, sumpah. Wih, ini perlu nih. Iya sampai Iya. tiga. Motorku kan masih yang R15 nih kan, masih Heeh. baru kan kemarin. Kita nggak usah jalan lagi ya katanya kan. Terakhir chatnya dari dia. Kita nggak usah jalan lagi ya. Itu alasanmu kenapa pakai motor kelapa racing? Kita nggak usah jalan lagi ya. Motormu 150 cc bukan 250 cc. Anjing tuh cewek. Sudah R15 Pak punyamu? Iya, sudah R15 Dia itu. belum Masih tahu. kalah CC. Iya, beneran, Ya. sumpah. Berarti dia nyari yang 600 cc. Wih, Kurang bersyukur. Yang di motor, kalau di bawah motor gitu dah. motor banget. Tapi cowok cewekmu nonton enggak kayak gini ya? Kenapa? Cewek punya mantanmu tuh nonton enggak kayak gini ya? Terus gimana Waduh. dengan aku? Gimana dengan aku yang dulu pakai Shogun putihku itu? Iya, Yang kalau kena jalan rusak, rusak. Itu, tapi lo alhamdulillah sih banyak juga yang digonceng di situ. Iya. Jujur ya, motorku dulu Supra 125, Supra X125 tuh banyak tuh cewek tuh yang gonceng. Iya. Di saat motorku NMAX modif sekarang enggak pernah ada yang gue gonceng Iya kan. anjing. Dulu aku pakai Shogun tuh yang Gonceng angin, Pak.
primadonanya sekolahanku pun kugonceng. Wah, Gitu loh. Iya, kadang mikir udahlah aku beli Supra X lagi lah bro. Iya. Sekarang pakai NMAX kok malah malah sepi. Kamu dulu pakai Pixan yang sudah mau modif ya. Sepi. Sampai gua pasangin single seat. Jadi biar sudah Wih. sendiri sudah kayak gitu. Galau ya, timbang gonceng angin. Iya, timbang gonceng angin ya kan. timbang gonceng angin. Aduh, tapi lucunya, Sampai dulu aku pernah punya cewek. Hmm? Kan aku kadang malu kan bawa dia dengan motor bututku itu kan. Jadi aku pinjam motornya sepupuku, motor trail, Hmm? biar keren aja. Nggak mau, maunya pakai motorku aja. Nah, ngapain pakai motor-motor kayak gini? Mending pakai motor mau, waduh dikasih motor bagus nggak mau. Memang Shogun Legend ku. Sogun nih bos, senggol dong gue. Ya. Aduh, lucu. Tapi memang bener sih, kok kayak misalkan motorku. Kadang ada yang bilang capek digonceng itu, pegel. Di rumah aja. Iya. Ya sejalan, pernah naik apa bukan sembarang lah. Ya, kalau pegel kan kalian bisa bersender tuh, ya kan agak maju sedikit. Kan saya baru kenal Pak. Oh iya, sakit pantat emang. Aku benci pikiran. Oke, sudah panjang pembahasan, makin kesini makin jorok. Aduh, nggak terasa ya sudah berapa menit nih? Setengah jam. Setengah jam lah ya. Lumayan setengah jam. Kita ngomong ngalor ngidul lah, sana sini kanan depan jazz. Sudah? Kata-kata untuk hari ini sakit. Kata-kata untuk hari ini, Bapak. obatinlah hatimu, sembuhkanlah lukamu, berdamailah dengan masa lalumu. Iya. Hidup ini seperti spion di motor. Asik. Penting. Cuman kita hanya diperintahkan untuk sesekali melihat ke belakang. Sisanya kita harus lebih sering lihat ke depan supaya kita tidak terjatuh. Asik. Dek. Ya, Dek. Babayo. Bapak. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Bye-bye.